Halo sahabat desa, apa kabar semuanya? Saya doakan kita masih sehat-sehat selalu dan masih diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Tak lupa saya ucapkan salam dari desa untuk yang di kota. Masih seperti biasa sahabat ya, masih seputaran kopi. Jadi hari ini saya ingin sedikit berbagi informasi seputaran kopi sahabat ya, yakni bagaimana kita memahami karakteristik sebuah kopi atau daun kopi sahabat ya. Karena begini sahabat, sebagai petani kopi kita harus mengerti karakteristik daun kopi itu sendiri, karena disitulah kita akan menentukan kapan waktu yang tepat untuk pemupukan dan kapan waktu yang tepat untuk penyemprotan sahabat ya. Jadi memahami karakteristik daun kopi itu sangat susah. Jadi buat sahabat, saya mohon jangan di skip video ini supaya tidak gagal paham sahabat ya. Tapi sebelumnya tetap saya mohon bantuan like, subscribe, komen, serta share video ini sahabat ya. Baik sahabat desa, seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, saya ingin sedikit berbagi informasi seputaran kopi. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan sama sahabat bahwa saya bukan ahlinya kopi, juga bukan pakarnya kopi ya. Kebetulan saya anak transmigrasi, dimana di tempat saya ini menanam kopi. Jadi saya ingin sedikit berbagi informasi tentang seputaran kopi. Baik sahabat, ini untuk menanggapi pertanyaan dari sahabat-sahabat saya di luar sana yang sama-sama sementara menanam kopi tentang masalah pemupukan kopi sahabat ya. Jadi begini sahabat, yang ingin saya cerita ini di tempat saya transmigrasi, di tempat saya menanam kopi di Poso, Sulawesi Tengah tempatnya sahabat ya. Jadi begini sahabat, kalau kita petani itu biasanya kalau daun kopi itu sudah mulai kuning, kemudian sudah mulai rontok, nah disitu kita mulai panik. Jadi bertanya-tanya, loh kopi saya kenapa? Loh kok daun kopi saya begini? Saya harus bagaimana? Jadi begini sahabat ya, kembali lagi seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya. Yang saya mau cerita ini di tempat saya transmigrasi sahabat. Jadi begini sahabat, sebelumnya saya mau sampaikan sama sahabat bahwa kopi ini tanaman tahunan, bukan tanaman bulanan. Jadi kita harus mengetahui karakteristik kopi itu sendiri. Maksudnya dari karakteristik daunnya sahabat ya. Kenapa saya bilang kita harus mengerti karakteristik daun kopi itu sendiri sahabat ya? Karena pengalaman saya apabila saya akan melakukan pemupukan sahabat, biasanya saya melihat daun kopi itu sendiri sahabat. Karena kembali lagi kopi ini jenis kopi tahunan, jadi biasanya dalam satu ranting itu tidak semua yang mengalami kekuningan sahabat. Jadi sebelum hal itu terjadi kita harus menghafal tanaman kopi kita itu sendiri sahabat. Jadi dalam satu ranting begini ya, kita bisa lihat mungkin ada 2-3 pohon, 2-3 daunnya yang sudah mulai kering. Nah, yang sudah mulai kuning. Nah, disitu kita sudah berantisipasi bahwa sudah waktunya melakukan pemupukan sahabat. Jadi begini sahabat, kenapa saya melakukan hal seperti itu? Karena petani umumnya itu tidak selalu ada uang ya sahabat ya untuk membeli pupuk. Oke lah kalau kita seandainya banyak uang, bagus memang kalau kita melakukan pemupukan itu sesuai dengan bulan. Bulan ini, bulan ini, bulan ini kita melakukan pemupukan, itu sangat bagus sekali sahabat. Tapi kembali lagi ya sahabat ya, ini yang saya cerita di tempat saya transmigrasi, saya melakukan hal ini karena hasil dari kopi itu tidak banyak sahabat ya. Dan bukan berarti kopinya begini, hasilnya begini, tidak sahabat. Kadang kita pun tidak mampu untuk membeli pupuk itu sahabat. Jadi kalau di tempat saya transmigrasi, untuk mengakali hal itu sahabat, biasanya saya melihat dari karakteristik daun itu sendiri. Seperti tadi yang saya bilang ya, apabila dalam satu ranting itu ya sahabat ya, daunnya ada 2, 3, 4 yang sudah mulai kuning. Nah disitu saya sudah mulai melakukan pemupukan sahabat. Jadi tidak sampai terlambat. Karena begini sahabat, ada jenis kopi yang tanahnya itu subur. Tanahnya subur, kemudian dia mampu menghasilkan ranting yang bagus, dan kemudian daunnya masih hijau-hijau. Jadi dalam 1 tahun bahkan biasanya itu tidak melakukan pemupukan sahabat,
nanti di tahun kedua itu biasanya baru melakukan pemupukan. Mungkin tahun pertama masih bagus, tahun kedua baru mulai sedikit-sedikit kuning dan mulai melakukan pemupukan. Nah, itu yang terjadi di tempat saya, sahabat. Jadi untuk menghemat pengeluaran, biasanya saya melakukan pemupukan itu melihat karakteristik dari daun itu sendiri, sahabat. Apabila daunnya dalam satu ranting itu sudah mulai ada yang kuning-kuning, kemudian ada yang rontok. Nah, di situ saya mulai melakukan pemupukan. Fungsinya itu, sahabat, sebenarnya untuk menghemat. Jadi begini, sahabat. Kembali lagi yang saya sampaikan ya. Apabila sahabat tidak mengetahui kapan waktu yang tepat untuk pemupukan, bulan berapa yang tepat untuk melakukan pemupukan, sahabat bisa mengikuti teori dari saya. Ini sudah saya terapkan di tempat saya transmigrasi, sahabat ya. Dan hasilnya juga sangat bagus, sahabat. Jadi apabila dalam satu ranting pohon kopinya sahabat sudah mulai ada yang kuning, kemudian ada yang rontok, sudah bisa melakukan pemupukan, sahabat ya. Karena kopi itu jenis tanaman tahunan, jadi tidak mungkin dalam 1 bulan 2 bulan tiba-tiba kopinya sahabat itu langsung kuning, itu tidak mungkin, sahabat. Karena saya pun sudah memahami sedikit ya tentang karakteristik daun ini. Karena kalau daun kopi itu mau kuning itu cukup lama ya, sahabat ya. Mungkin 1 bulan 2 bulan baru dia mengalami kekuningan. Nah, sebelum mengalami kekuningan yang parah pada daunnya, di situ kita sudah mulai melakukan pemupukan. Jadi kita juga bisa menghemat biaya untuk perawatan pohon kopi itu sendiri. Karena sahabat tahu sendiri harga pupuk sekarang sudah mahal, sahabat ya. Jadi kalau sahabat, kembali lagi saya sampaikan ya, kalau sahabat tidak mengerti kapan waktu yang tepat untuk pemupukan, sebelumnya di video ini juga saya menjelaskan ada bulan-bulan yang tepat untuk melakukan pemupukan, sahabat ya. Tapi ini saya ambil ringkasnya, simpelnya saja, sahabat. Menurut saya yang sudah saya terapkan itu, apabila kita melakukan pemupukan, kita harus menghafal karakteristik dari daun kopi itu sendiri. Apabila sudah mulai kuning, nah di situ kita sudah bisa melakukan pemupukan. Saya pastikan kopinya sahabat yang ada di luar sana tidak akan mengalami kerusakan dan tetap bagus, sahabat ya. Terima kasih buat sahabat yang sudah singgah di channel YouTube ini ya. Tetap saya mohon bantuan like, subscribe, komen, serta share video ini. Oke sahabat, salam anak transmigrasi.